Nah, belief lama nih ciri-cirinya. Tadi kita sudah bahas kan ciri-cirinya nih, lihat nih. Sering kali ciri-cirinya itu dia memperkecil diri kita. Bukan maksudnya jadi bantet gitu ya. Tapi memperkecil energi kita gitu ya. Terus kemampuan kita juga jadi terbatas, mengurangi keberanian. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Coba nanti dicek. Kita cek. Nah, ini contoh-contohnya nih. Oh, kamu tuh, karena kan mungkin orang tua sering bilang, kamu tuh apa sih? Terus jadi belief, oh saya ini nggak bagus, saya nggak baik. Begitu aja nggak bisa. Masa begitu aja nggak bisa? Iya. Oh, anak Nono yang bisa tuh. Ada bandingin lagi. Kadang-kadang lu sekolah buat apaan sih? Disuruhnya ini benerin mesin air. Gue sekolah nggak belajar begitu. Sekolahnya IPA. Gue disuruh benerin mesin air, sekolah ngapain deh sih? Lah, gue nggak ngapa-ngapain kalau belajar begitu. Itu realitas banget ya. Relate banget ya sama hidup ya. Gak apa-apa, relate itu memang paling bagus, contoh paling ini kan, paling real ya. Terus apa nih, takut salah gitu kan, mungkin karena dulu waktu kecil ya itu tadi dikritik ya, jadi dimarahin, mental blocknya banyak gitu. Kamu begitu aja nggak bisa. Yang capek orang tua, yang capek jadi orang tuanya sendiri kan. Iya benar. Jadi kan ngasih tahu terus. Yang capek jadi orang tua sendiri. Ya karena kan sekolah orang tua nggak ada, sekolah untuk jadi orang tua nggak ada. Ada di yang ada jadi ada. Nah, di rumah kreatif ada nanti gitu ya, kita bikin nanti sekolah orang tua gitu, karena kita jadi orang tua juga nyontoh dari orang tua kita ya enggak, gimana orang tua memperlakukan kita, itulah yang kita perlakukan ke anak kita begitu kan. Tapi kalau nggak mau seperti itu ya kita update dong softwarenya, jangan postponing dari softwarenya orang tua, kita upgrade dong gitu. Upgrade tuh. Dulu mungkin orang tua kita masih pakai Nokia pisang gitu ya. Kita pakai Android lah. Nokia Hiu. Sagem. Kalau Nokia Hiu, Nokia Sak. Enggak ada Hiu-nya tuh moncong. Sagem dulu ada Sagem. Teleponnya masih diputer gitu. Gitu ya. Karena KBU berapa wartelnya dulu? Ya. Nah, ini semua sebenarnya bukan sifat atau karakter kita, bukan semuanya itu bukan bawaan lahir, bukan defaultnya kita, gitu. Itu hanya software lama yang diturunin dari orang tua kita. Kita dibentuk. Kemudian kita nggak update. Gitu. Pilihannya dua sebenarnya, mau update atau ganti hardware, kan gitu. Kalau ganti udah pasti dapat yang baru kan, gitu. Kalau masih mau pakai hardware yang lama, ya update atau upgrade juga, gitu. Kayak saya nih komputer udah lebih dari 5 tahun, perlu diupdate nih softwarenya, iOS-nya, gitu ya. Atau saya upgrade, harddisknya saya upgrade, memorinya saya upgrade kan gitu. Ya. Jadi itu bukan sifat karakter originalnya kita, gitu. Itu bentukan, kita dibentuk. Nah, belief baru itu ciri-cirinya selalu memberi rasa kemungkinan, selalu ada kemungkinan. Itu percaya ya. Dan mendorong aksi tindakan kecil walaupun kecil. Dan ada energinya, terasa kok kita setiap kali ngelakuinnya kok senang gitu ya, puas. Kayak Ibeng nih bikin nasi kebuli ini, kalau ada emosinya senang, perasaannya senang, ya berarti itu ada belief baru yang karena ada modal lebihnya itu, dapat modal. itu kan juga energi keberlimpahan kan, berlimpah gitu ya, masa berlimpah, bikin alam semesta berhutang kepadanya gitu. Atau emosinya, oh ini aku sedang menanam, aku sedang cabe gitu. Artimu lu Beng. Makanya saya gambar tadi nih akar baru nih. Kalau di sini kan ada akar lama nih, pohon ini udah lama. Jadi buahnya begitu-begitu aja, buahnya busuk lagi kan. Kayak perlu dicabut. Ya, kita bersihin dulu ya sampai ke akar-akar ya, jangan sampai akarnya masih ada.
numbuh lagi. Tuh kayak di belakang tuh kita. Jadi Atung lebih otentik, contohnya itu kutil Pak. Siapa yang punya kutil? Lebih otentik apa daripada Kalau lu seminggu dia gitu. masih bingung daripada kutil. Kan kalau mata Udah lama banget nggak dengar kata kutil ya. Nunggu lagi. Iya, kutil masih bisa nunggu lagi ya. Harus akar. Itu belum di update itu mah belum di update itu Kalau mah. Iya. bahasa Latinnya lebih kerenan lah, clavus gitu. Ya. Clavus. Kutil. Bahasa Latin nih clavus. Clavus. Itu belum di update itu softwarenya kutil terus yang nunggu. Nah jadi ini belief lama ini harus dibersihin nih, dicabut, dibersihin semua, dijaga jangan sampai muncul lagi, gitu sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah bersih, baru kita tanam belief baru, kita jaga gitu. Nanti dengan latihan, dengan rutinitas, dengan repetition tadi ya, perulangan aktivitas yang diulang-ulang setiap hari gitu ya, Latihan. latihan. Makanya nanti kita latihan di sini ya, sampai muncul pohon baru ini, sampai muncul saya yang baru gitu. Karena saya 10 tahun yang lalu nggak kayak gini, 7 tahun yang lalu saya nggak kayak gini gitu. Ya, contoh nih, saya belajar di mana saja setiap hari gitu. Di mana aja saya pernah kasih pekerjaan tapi saya nggak suka. Rasanya berat banget mau berangkat. Terus tapi saya ingat, oh saya ini di mana aja belajar, ya udah. Dan ya kalau di Al-Quran kan bilang bahwa hidup ini hanya senda gurau dan permainan belaka gitu. Ya udah, anggap aja saya kesana sedang bermain gitu. Kayak saya sedang bermain di klub bola Persija, ya udah saya bermain sebagai pemain bola gitu. Ditugaskan, walaupun saya bukan pemain bola gitu, tapi saya ditugaskan jadi pemain bola. Ya bermain semaksimal saya, ikutin aturan mainnya gitu kan, nggak boleh main bola pakai tangan kan gitu, ikutin aja aturan mainnya, jadi pemain yang baik aja gitu. Walaupun dikasih cadangan. Walaupun kalau ini nggak main baru sudah taruh cadangan ya, tapi paling tidak kita sudah membuktikan gitu. Belajar. Masuk squad itu udah bangga Kuat gitu ya. Iya. ya. Timnas. Walaupun Ya. cadangan. Gitu. Terus saya layak menerima rezeki yang baik, menerima pasangan yang baik, atau hal yang baik lainnya, apapun itu belief baru yang nanti kita tanamkan. Ya. Kemudian saya sedang belajar membangun identitas baru atau membangun disiplin baru. Ya, dari kesalahan aku belajar jadi bisa. Gitu. Kayak naik sepeda, gue sepeda jatuh, ya kan? Bangkit lagi. Orang bisnis itu nggak ada yang bisnis langsung sampai ke puncak. Gitu. Ya. Pernah dengar nggak ada cerita seorang anak ditanya orang tuanya, kamu cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi tukang beca. Kalau misalkan ada anak suatu saat nanti anak kita cita-cita mau jadi tukang beca, gimana? Disetujuin atau enggak? Saya pernah nanya murid saya di SD itu, Nah, bakal jadi tukang beca, dia penjaga konter, jaga konter. Nah, terus? dia penjaga konter biar punya paketan banyak. Bingung jawab apa? Tapi dia Bagus cerdas ya, loh. gitu aja. Iya, Bagus aja. Dia cerdas, dia tahu gitu apa yang dia mampu. Nah ini kisah nyata nih di Surabaya, temennya Pak Aris Ari. Jadi temen dia tuh dari kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi tukang beca. Dia goes beca setiap hari, dia sisihin tuh dari hasil goesnya untuk beli beca kedua. Bukan berarti dia sehari gonceng 2 beca dia jalan, enggak. Yang kedua itu dia sewain. Dari hasil sewa beca kedua, dia beli beca ketiga, beca keempat, beca ke-10. Udah punya 10 beca nggak boleh dijual, beli angkot. Angkot 1 dia setir, disisihin, beli angkot 2, angkot 3, seterusnya, disewain. Sekarang dia udah punya maskapai, bukan maskapai apa? Bis. PO bus. Perusahaan bis terbesar di Jawa Timur.
Jadi tukang beca. Iya. Hari Ada yang lagi berarti Pak. satu, Hari yang bukan. ada lagi tuh cerita. Supriyanto. Ini istilahnya jual kacang. Jual kacang, jual kacang, bayangin jual kacang. Cita-citanya Tapi, jual kita kacang. pekerjaannya, jadi kita nggak menilai pekerjaan, tapi ini ya, pekerjaannya jual kacang. Tapi dia kacangnya apa? Diekspor satu kontainer luar negeri. Apa? Kayak Jual udah kelinci. kelinci. Jadi itu kan jual kacang coba. Jadi kita nggak bisa menilai pekerjaan gitu. Kita nggak bisa gitu. Apapun itu, tapi kita jadi nomor satu. Apapun itu, ya itu komplain. Dia percaya kan, dia percaya gitu. Iya, jual kacang 2 kelinci. Bisa Udara di pik. Sponsor yang Saya Dia ekspor memang ke kirim ke luar negeri, luar. ekspor. Ekspor keluar, padahal cuma jual kacang. Kan bahasanya kayaknya ini banget gitu ya. Jadi tidak menilai. Nah, sekarang waktunya latihan nih. Ini ada kertas, silakan teman-teman mau kertas kecil atau yang besar nih boleh. Mau yang kecil atau yang besar. Peti. Seru nih. Ya. Kita mau latihan. Kita mau latihan mengidentifikasi pikiran atau belief lama dan menggantinya dengan yang baru. Ya. Silakan teman-teman tulis 3 pikiran, Tiga ya. minimal ya 3. Kalau ada 100 boleh ya. Belief lama yang Kayaknya menghambat. aduh, Oh, agak saya sendiri kebahas sini. Kayak kita bingung gitu mau ke apa berbeda ini yang kayak melankolis itu emang termasuknya Bu? ini Melankolis. karakter. Iya, karakter. Oh. Kayak misalnya saya kalau melo banget itu orangnya. Jadi awalnya kan gampang ternyata saya. Gak apa-apa. Gak apa-apa itu. Jadi kadang-kadang saya dibohongin dia apa ya? Oh gitu. Apa itu Gak salah apa-apa. satunya ya? Jadi emang sering dibohongi ya. Begitu karena baiknya tadi gitu. Saya gampang terlanjur saya. Gak apa-apa, itu nanti bisa diganti. Bisa diganti tuh. Ntar nggak ada orang yang datang Lama kita sama yang minta baru. tolong. Iya. Begitu. Ah, Itu energinya begitu. Iya, iya. Banyak kayak gitu. boleh di 2 kertas yang ya, Enggak, betul. gini aja garis aja garis. Atas bawah Garis. aja. Garis Boleh aja. boleh. Atau gini saya sudah kasih contoh sih. Bisa gini juga.